makanan yang mengandung minyak dan tinggi lemak trans atau lemak jahat yang dicerna lebih lama di dalam perut. Proses pencernaan yang lebih lambat ini akan membuat perut kamu menghasilkan lebih banyak asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat berbuka puasa, kamu mungkin sangat tergoda untuk menyantap berbagai macam hidangan. Setelah seharian menahan rasa haus dan juga rasa lapar, semua makanan terasa sangat menarik dan rasanya buru-buru untuk disantap pada saat berbuka puasa. Namun tidak semua makanan aman disantap atau dikonsumsi saat berbuka puasa tiba. Bahkan ada beberapa jenis makanan yang masuk dalam daftar pantangan untuk dimakan saat berpuasa. Karena jika kamu konsumsi makanan tersebut akan berdampak pada kondisi kesehatan di kemudian hari. Agar kamu tidak terjerumus ke dalam kebiasaan yang buruk, yang tidak sehat, yuk kita ketahui apa sajakah makanan yang sebaiknya kamu hindari saat berpuasa. Namun sebelumnya, jika menurut kamu yang akan saya sampaikan ini merupakan suatu hal yang bermanfaat, silakan untuk di like, komen, dan di subscribe. Tekan tombol lonceng yang berwarna abu-abu agar kamu menerima notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Dan silakan untuk di-share ke media sosial kamu agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, kita langsung saja bahas yang pertama. Yang pertama yang harus dihindari adalah jenis makanan gorengan. Ini memang merupakan suatu hal yang tidak bisa kita sangkal. Gorengan adalah makanan primadona yang paling sering dicari untuk berbuka puasa. Meski begitu, gorengan sebaiknya kamu hindari saat perut kamu masih dalam keadaan kosong. Jenis makanan gorengan ini merupakan makanan yang mengandung minyak dan tinggi lemak trans atau lemak jahat yang dicerna lebih lama di dalam perut. Proses pencernaan yang lebih lambat ini akan membuat perut kamu menghasilkan lebih banyak asam yang bisa mengiritasi sistem pencernaan kamu. Makanan selanjutnya adalah makanan yang pedas-pedas. Berpuasa artinya kamu tidak makan dan juga tidak minum apapun seharian. Saat tidak ada makanan dalam perut untuk diolah, maka asam lambung akan mulai meningkat. Selain itu, kapsaisin yang terdapat dalam cabai dari makanan pedas ini dapat mengiritasi dinding lambung dan juga dapat memperlambat laju pencernaan, sehingga ini dapat menyebabkan perut menjadi mulas. Apalagi jika kamu mengalami masalah asam lambung atau penyakit MAH, ini akan dapat meningkatkan produksi asam. Dan juga lambung akan menjadi lebih sensitif dalam keadaan kosong, sehingga dapat membuat MAH menjadi kambuh. Makanan berikutnya yang ketiga adalah makanan yang asin-asin. Berlebihan makan makanan asin atau tinggi garam ini dapat memicu terjadinya hipertensi dalam jangka panjang. Makan makanan yang terlalu asin ini dapat juga membuat tubuh kamu dehidrasi setelah berjam-jam kekurangan cairan. Saat mengalami dehidrasi ini, konsentrasi natrium di dalam tubuh sudah terjadi peningkatan. Dan dengan menambahkan banyak garam ke makanan saat berbuka, ini akan memperburuk dehidrasi yang sudah kamu alami. Dan tentu saja ginjal akan bekerja lebih ekstra untuk mengeluarkan natrium tersebut. Selain itu, kelebihan makan makanan yang asin saat berbuka ini dapat menyebabkan perut menjadi kembung karena garam akan menyerap air ke dalam pencernaan. Bahkan sebuah penelitian melaporkan bahwa makan makanan yang asin secara berlebihan
ini dapat mengubah komposisi bakteri baik dalam usus yang akan berdampak pada melambatnya pencernaan protein. Makanan selanjutnya yang keempat adalah makanan tinggi gula. Memang berbuka itu sendiri disarankan dengan yang manis-manis agar kebutuhan glukosa terpenuhi yang akan digunakan sebagai energi. Namun, kelebihan mengkonsumsi gula atau makanan yang manis-manis dalam bentuk gula olahan ini dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat, sehingga pankreas akan bekerja lebih ekstra untuk menghasilkan insulin. Dan jika insulin yang dihasilkan tidak mencukupi karena kadar gula darah yang terlalu tinggi, maka glukosa akan disimpan sebagai lemak dalam tubuh dan tentunya akan berisiko bagi kamu mengalami obesitas atau kegemukan. Selain itu, lonjakan gula darah yang terlalu drastis peningkatannya malah bisa membuat tubuh cepat lelah dan meningkatkan resiko terserang penyakit lainnya seperti penyakit diabetes. Alih-alih puasa bikin badan menjadi sehat, malah habis berpuasa ini berat badan menjadi naik dan berisiko mengalami diabetes. Selain memicu diabetes, kebanyakan asupan gula dalam jangka panjang ini dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku dan menebal atau bisa disebut dengan aterosklerosis. Jika terjadi kondisi dengan aterosklerosis, maka akan membuat jantung bekerja lebih ekstra untuk mengalirkan darah. Dan jika hal ini terus terjadi, ini akan memicu terjadinya penyakit jantung serta gagal ginjal dan juga penyakit stroke. Makanan selanjutnya adalah kopi. Minuman berkafein seperti kopi ini bersifat asam atau asidik. Penelitian menunjukkan bahwa kafein dapat meningkatkan produksi asam lambung yang dapat menyebabkan sakit perut jika lambung kamu sangat sensitif. Dan minuman berkafein ini juga bersifat diuretik. Diuretik bertugas untuk membantu ginjal untuk mengeluarkan garam atau natrium dalam tubuh lewat urin. Alhasil, kamu akan sering buang air kecil atau sering kencing. Saat kamu berpuasa sepanjang waktu, sering kencing ini bisa membuat orang cepat haus karena terjadinya dehidrasi. Selain itu, kopi ini juga bersifat laksatif. Walaupun sebagian orang mungkin dapat mentolerir asupan kopi dalam jumlah yang relatif pas, namun bagi sebagian orang yang lain yang pencernaannya lebih sensitif, porsi kecil saja dari kopi yang mengandung kafein ini dapat menyebabkan bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air besar. Yang terakhir adalah makanan instan atau juga biasa disebut junk food. Saat berbuka puasa, kamu membutuhkan makanan yang bernutrisi tinggi untuk mengganti kekurangan energi saat berpuasa di siang hari. Nah, makanan instan dan juga junk food sudah pasti rendah kandungan serat serta minim nutrisi. Hindari makanan cepat saji seperti mie instan, kemudian sosis dan daging olahan lainnya. Demikian informasi sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Stay healthy.